Assalamualaikum Bang Andi, saya Hesti dari Tangerang. Saya ingin bertanya, sudah 1 minggu ini seluruh badan saya bergetar. Apalagi kalau sedang pesawat lewat, itu bergetarnya hebat sekali. Bahkan tidur dan duduk pun saya bergetar. Memang saya senang sekali berzikir. Hingga 2 minggu sebelumnya, saat berzikir, tiba-tiba saya merasakan di bagian ubun-ubun kepala saya seperti ada yang menekan kuat sekali, seperti ada yang masuk ke ubun-ubun saya. Dan di sekitar dahi di antara kedua alis saya seperti ada kelereng, ada yang ngeganjel lah di situ. Dan saya sering sekali melihat cahaya-cahaya seperti emas, perak, biru keungu-unguan. Dan akhir-akhir ini yang sering saya lihat ialah cahaya biru keungu-unguan. Dan alhamdulillahnya saya bersyukur saya tidak mengalami melihat hal-hal yang aneh. Nauzubillah min zalik ya Bang Andi. Dan saya tanyakan ini, apakah getaran saya tersebut? Terima kasih. Oh ya Bang Andi, satu lagi. Dan saya belum pernah melakukan DN. Dan justru saya pengen tanya, DN itu prosesnya seperti apa dan tata caranya seperti apa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu Esti, setiap kita berzikir itu hampir sama tuh. Orang berzikir sama orang meditasi itu hampir sama. Mereka pasti bisa memasuki yang dibilang alam rohani ya. Di alam rohani tersebut pasti banyak pemandangan, melihat ini, melihat itu. Memang ketika niat kita itu fokus pada zikir, di situ nggak ada namanya jin, hantu blau, setan, kita nggak pernah lihat. Tapi banyak pemandangan-pemandangan yang menakjubkan ya, seperti melihat cahaya, melihat lorong ya, melihat langit luas, apalagi melihat di tengah padang rumput atau di tengah padang pasir, pokoknya yang luas-luas lah. Dan bahkan cahaya juga macam-macam cahaya. Yang paling bagus itu yang memang cahaya yang ungu itu, biru keungu-unguan, itulah alam ketuhanan itu. Kalau kita memang sering muncul itu, ya kita harus sambung kesadaran kita kepada Allah. Tetapi banyak orang yang terjebak ketika berzikir, bermain di situ-situ aja, ya mereka nggak sampai kepada Allah ya. Banyak orang-orang meditasi, ahli-ahli meditasi, kalau memang mau masuk ke itu, bisa dibilang istilahnya orang bule bilang astral projection. Mudah mereka masuk ke situ dan mereka mempelajari tentang itu. Kita di DN ini nggak pernah belajar, tapi kita juga akan mengalami hal itu. Tapi nggak ke situ arah kita kepada Allah. Jadi apapun metode zikir ibu itu langkah demi langkahnya sudah benar, cuman kan nggak ke Allahnya ini mana. Seharusnya diarahkan lagi ke Allah, jangan bermain di situ. Itu kalau di kita namanya sensasi ya. Hanya pemandangan di dalam perjalanan. Jadi kayak Bandung nih, saya dari Bandung mau ke Jakarta, dalam perjalanan itu kan banyak yang kita lihat. Mungkin ada lihat pohon kelapa, kita ngelihat ada kedai kopi, jalan lagi kita lihat ada jembatan, jalan lagi kita lihat ada pasar, macam-macam. Jadi ketika kita berjalan pasti ada pemandangan. Lantas bagaimana bagi orang-orang yang berzikir kok kosong aja bang, nggak ada apa-apa bang? Ya bisa jadi nggak ada perjalanan. Antara dua itu, kalau orang hanya kosong aja nggak nampak apa-apa, bisa jadi satu, dia belum berjalan sehingga nggak nampak apa-apa. Dan yang kedua, dia sudah berjalan tapi dia nggak fokus pada pemandangan, dia fokus pada tujuan.
Contoh, ketika kita dari Bandung mau ke Jakarta, kita fokus lurus pada Jakarta. Aku mau cepat-cepat sampai nih, aku buru-buru ini. Coba tanya sama orang tersebut, ketika dia berjalan, bisa nggak dia ingat apa yang kamu lihat di sekeliling kamu dalam perjalanan? Nggak ingat lagi, nggak tahu lagi. Karena apa? Dia sudah fokus pada tujuan. Nah, banyak ahli zikir ketika diperlihatkan oleh Allah cahaya, ya bahkan ada itu seperti cahaya rembulan, terang, kadang kayak matahari menghujam ke wajahnya, menghujam ke keningnya, masuk cahaya itu. Itu kadang bingung kita kan. Macam-macam lah. Kalau dibilang maknanya apa ya, saya juga nggak tahu, jujur aja nggak tahu saya. Tapi sering kita alami. Ya lebih baik nggak tahu. Kenapa? Kalau kita tahu nanti kita cari-cari, kita minta-minta. Jadi apapun yang sudah kita alami, kita nampak, melihat ini, melihat itu, abaikan. Karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita kepada Allah. Jadi apapun metode zikir Bu Esti, kalau ibu masih terjebak di pemandangan itu, ya ibu belum sampai kepada Allah. Lanjutkan lagi pada tujuan. Nah, tadi ibu bilang belum tahu zikir nafas itu seperti apa. Coba ditonton, dicari tahu di YouTube saya tuh banyak. Klik aja judulnya Tata Cara Berzikir Nafas. Ya. Coba diikuti step by stepnya. Amalkan sungguh-sungguh. Niat kita hanya ingin mendekat kepada Allah. Lurus kepada Allah. Ingin mengenal Allah, ingin menyaksikan Allah. Nah, niat kita begitu, jangan niatnya macam-macam. Jadi amalkan aja dulu zikir nafasnya. Terus kenapa tadi pertanyaannya tentang getaran ya? Ketika kita, ibaratnya itu wilayah transport. Ketika kita berzikir, apapun metode zikirnya, kita akan masuk ke wilayah rohani, akan masuk ke wilayah kesadaran jiwa. Dan di situ ketika dia trans, di situ kita akan merasakan energi. Kalau dibilang energi goib nanti takut orang, bukan energi goib, maksudnya energi kesadaran lah. Ya. Ketika kita mulai masuk pada jiwa, di situ sensasi yang goib-goib itu akan cepat kita rasakan. Baik dari energi zikir ada energinya. Itu satu. Baik dari energi lingkungan, rumah kita, di mana tempat kita berzikir, itu ada energinya. Ya. Makanya carilah tempat yang bagus. Kalau bisa ya zikirlah di tempat yang kita sering sholat, atau di rumah kita ada musala, musala kecil, baru kita sholat di situ. Jangan sholat zikir di kuburan, ya energinya setan semua. Jadi di situ energi sangat mempengaruhi. Nah, ketika kita mulai berzikir, ya pasti akan ada benturan-benturan energi, baik dari lingkungan, baik dari energi zikir itu sendiri, ya. Terkadang misalkan kita berzikir nih, kita nggak tahu tuh di rumah kita itu ada penghuninya. Kita nggak tahu di rumah kita itu ada makhluk halusnya misalkan. Tiba-tiba kita berzikir lurus saja kepada Allah. Nah, ketika kita berzikir, energi positif itu kan akan memvibrasi pada sekitar ruangan. Nah, di situ makhluk-makhluk itu kadang terganggu. Nah, di situ dia akan mulai menggagalkan. Ibaratnya jangan zikir lagi kamu, aku terganggu kan gitu. Nah, di situ akan ada banyak getaran-getaran, energi yang membuat kita takut, mencekam segala macam. Ya kalau memang betul kita mau lurus kepada Allah, ya nggak usah peduli, lanjutkan aja, nggak usah takut. Ya, jadi bisa juga benturan sama energi di dalam diri kita. Ya, diri kita juga ibarat rumah, bisa dimasuki, bisa diduduki.
Gak tahu kita di dalam diri kita ini udah banyak kali setan yang udah masuk di situ ya kan. Tiba-tiba kita ingin lurus kepada Allah, berzikir kepada Allah. Nah di situ bisa jadi bentrokan energinya, disitulah jadi timbul getaran-getaran hebat. Banyaklah. Itu reaksi namanya, itu bereaksi dia. Jadi apapun yang udah, kalau memang betul mau lurus kepada Allah ya lurus saja, nggak usah mikirkan ini maknanya apa, itu maknanya apa. Ya saya juga nggak tahu. Karena nanti kalau kita kasih tahu juga itu pula yang dicari, kepingin pula kan. Nah jadi lebih baik nggak usah tahu, lurus saja pada Allah. Kalau memang yakin pada metode zikir nafas ya coba zikir nafas, amalkan sungguh-sungguh, nanti rasakan sendiri manfaatnya ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.